Mu Yun menurunkan Liu Yinyin dan berkata sambil tersenyum, orang ini, aku akan mencobanya. Tapi kali ini, aku telah banyak membantumu. Yue Mei Mei dan Yue Ling Yuan terbunuh. Aku tidak khawatir akan mendapat balasan. Hanya Tianjia dan Jiangjia. Petik 2. Jangan khawatir. Liu Yinyin berkata langsung, saya tidak akan mati. Jika keluarga Yue berani melawan keluarga Tian dan keluarga Jiang, saya akan mati. Tidak apa-apa. Faktanya, Liu Yinyin tidak mengetahui kekuatan Mu Yun. Namun saat ini, pemulihan cederanya belum sepenuhnya baik. Selain itu, meskipun dia pulih ke puncak, dia sebenarnya bukanlah lawan di hadapan Jian Liangji. Namun sebaliknya, Mu Yun begitu santai menghadapi Yue Mei Mei dan yang lainnya. 8 pria berat Daute ini lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin kamu bisa membunuh Jian Liangji. Mu Yun keluar kali ini, memandang Jian Liangji, tersenyum dan berkata, itu tuan emasku. Kamu membunuhnya. 3 kotaku hilang. Siapa yang menginginkannya? Jian Liangji mengangkat alisnya. Ketika Liu Yinyin mendengar ini, dia tercengang. Brengsek, ingat ketiga kota itu. Biarpun dia memberikannya pada Mu Yun mungkin tidak bisa mengendalikannya. Jian Liangji mendengus dingin, karena kamu harus turun tangan, sebaiknya kamu mati di sini. Sua-sua, Jian Liangji meminumnya, dan seluruh tubuhnya pecah. Suara gemuruh terus terdengar di seluruh ruangan, dan nafas yang berdebar pun keluar. Kekuatan bergulir, jatuh dari langit. Mu Yun, memegang pedang penyeberangan dosa, langsung bergegas ke depan. Daohai Shizong, ini adalah Daohai Senjing tingkat menengah. Yang disebut tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, dan puncak mengacu pada puncak pertama hingga ketiga, keempat hingga keenam, ketujuh hingga ke-9, dan ke-9. Triple to quadruple adalah lompatan besar ke depan, yang hampir sama di bidang manapun. Mu Yun dapat membunuh yang kuat di alam pertama, kedua dan ketiga Daohai, seperti Yue Mei Mei, tapi dia mungkin bukan lawan dalam menghadapi 4 kali lipat Jian Liangji. Liu Yinyin tidak memiliki dasar hati. Dia mundur, dan Tian Jingyuan serta Jiang Zizi juga berkumpul. Kedua leluhur itu tercengang. Ini tidak hanya melibatkan keluarga Yue, tetapi juga Ciyumen dan Yuan Shizong. Bagi keluarga Tian dan keluarga Jiang, keluarga Yue adalah raja, markis dan jenderal, sedangkan Ciyumen dan Yuan Shizong adalah kaisar. Bahkan lebih tinggi dari kaisar. Liu Yinyin segera berkata, kalian berdua Daohai Sanzong bukanlah lawan Jian Liangji, tapi waspadalah terhadap 3 lainnya. Berhati-hatilah agar mereka tiba-tiba menyerang Lu Yun. Tian Jingyuan dan Jiang tidak berani setuju atau menolak. Mundur dan berhenti. Liu Yinyin memarahi, hari ini, aku akan membunuh Liu Yinyin. Aku akan menjadi pelindungmu di masa depan. Jika keluarga Yue, keluarga Yan, dan Julinggang berani mengganggumu lagi, aku akan membunuh mereka. Dengan janji ini, Jiang Zizi dan Tian Jingyuan saling memandang dan bergegas keluar. Apakah Nona Liu serius? Jika ada kata-kata kosong, kamu tidak bisa mati dengan mudah. Jiang buru-buru berkata, saudara-saudaraku rela hidup dan mati demi Nona Liu. Memegang paha Liu Yinyin, keluarga Jiang dan keluarga Tian tidak sebaik keluarga Yue, keluarga Yan, dan Julinggang, tetapi mereka tidak perlu takut sama sekali. Tian Jingyuan juga segera memerintahkan, anak-anak Tianjia Jiang mematuhi perintah, waspada terhadap 3 orang dan lindungi Nona Liu. Seorang pria kuat di alam Dewa Laut keluar satu demi satu. Yan Cheng dan Yuan Baye, bersama keluarga Yan dan Wulin dari Sekte Juling, hanya berdiri di samping dan tidak berpartisipasi di dalamnya. Kecuali Liu Yinyin meninggal. Jika tidak, jika mereka terlibat, mereka akan mati. Ciyumen tidak boleh menyinggung, juga tidak bisa menyinggung Yuan Shizong. Saat ini, deru teror terdengar dari atas. Pertarungan antara Mu Yun dan Jian Liangji berangsur-angsur menjadi panas. Adegan ini membuat semua orang kuat di negara bagian Daohaisen gemetar. Mu Yun, itu hanya 8 tingkat Dautai. Mereka yang mampu melawan 4 kekuatan besar Daohai telah datang dan pergi. Bahkan jika Mu Yun kalah, orang ini bisa disebut iblis teratas. Ini sungguh luar biasa. Liu Yinyin dengan cepat menelan beberapa pil dan mendekat ke satu sisi untuk pulih. Dia juga menyaksikan pertarungan antara Mu Yun dan Jian Liangji sepanjang waktu. Dia masih mengetahui kekuatan Jian Liangji. Sangat kuat. Di antara banyak iblis Tianjiao dari Sekte Ciyu, hanya sedikit yang lebih kuat dari Jian Liangji. Jika dia adalah prajurit 4 kali lipat Daohai biasa,
bagaimana dia bisa trauma sebagai prajurit 3 kali lipat Dao Hai. Tapi sekarang, kemampuan Mu Yun untuk bersaing dengan Jian Liangji berada di luar dugaan Liu Yinyin. Tapi Liu Yinyin juga tahu, berjuang saja tidak cukup. Jika Mu Yun tidak bisa mengalahkan Jian Liangji, dia akan mati pada akhirnya. Boom! Setelah tabrakan, Mu Yun menunjukkan 7 gerakan. Menghadapi 4 kali lipat Jian Liangji, dia hanya menyerang. Secara bertahap, Jian Liangji juga sangat marah. Bazong, Dautai Bazong, sangat sulit. Sangat disayangkan membunuhmu seperti ini, tetapi kamu berdiri di sisi Liu Yinyin dan memiliki kekuatan tempur seperti itu. Jika kamu tidak membunuhmu, kamu harus menjadi seorang Tao yang kuat dan menjadi musuh Sekte Ciyu kami di masa depan. Mendengar ini, Mu Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata, bunuh aku, kamu tidak memenuhi syarat. Bersenandung, pada saat ini, Jian Liangji tiba-tiba menggenggam tangannya, dan kekuatan Tao di tubuhnya berguling seperti laut dan meledak dengan kuat. Dao Su Tianjue, telapak tangannya terangkat, tiba-tiba terbalik dan langsung menutupinya. Kekuatan Tao di seluruh langit, seperti laut dan awan, datang dan jatuh. Jejak telapak tangan yang mengerikan itu tingginya ribuan kaki dan luasnya. Dia bersumpah untuk menekan Mu Yun secara langsung. Melihat adegan ini, Mu Yun tidak takut. Naga panas itu tak tertandingi. Raungan terdengar di hatiku. Roh naga yang mengerikan memenuhi udara. Yanlong Gaisi, salah satu dari 12 mantra, muncul kembali. Naga panas setinggi 1000 kaki naik ke langit dan langsung menuju ke cetakan telapak tangan. Lebih dari itu, Mu Yun mencubit Jue dengan kedua tangannya, kekuatan Tao mengembun, dan naga roh darah muncul lagi. Seekor naga berdarah panjang keluar dari tubuh Mu Yun dan langsung menuju ke Jian Liangji. Pada saat ini, suara panguling terdengar di benak Mu Yun dan berkata, Tuhan, jangan bunuh dia. Mu Yun tidak tahu kenapa, tapi dia mengangguk dalam hatinya. Naga darah dan naga panas meledak, dan roh jahat yang mengerikan menekan momentum Jian Liangji. Dao Hai Shizong juga ditekan oleh Mu Yun. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Dengan pedang di tangan, Mu Yun membunuh lagi. Jika Anda tidak keluar dari laut, Anda akan bunuh diri. Tapi Tian Jingyuan dan Jiang Zizi sudah menatap ketiganya. Ketika ketiganya menembak, Tian Jingyuan dan Jiang Zizi langsung keluar dan memimpin lebih dari 10 dewa Tao Hai yang kuat untuk membunuh ketiganya. Kita tidak boleh membiarkan ketiga orang ini menghalangi Mu Yun. Boom! Ketika 7 gerakan terbunuh lagi, Jian Liangji tidak bisa menahannya sama sekali, dan dihancurkan oleh Mu Yun. Kemudian Mu Yun mendekat ke tubuhnya, mengepalkannya dengan tinju, mengubahnya menjadi hari besar, dan langsung menelan Jian Liangji. Saat berikutnya, antara langit dan bumi, kehilangan nafas Jian Liangji. Segera, Mu Yun jatuh dari langit dan melihat ketiga sosok yang bertarung. Dengan gigi dan menembak langsung, naga roh darah menelannya. Ki dan darah yang mengerikan memenuhi udara dan menyelimuti ketiga orang itu. Selain itu, ketiga orang tersebut selalu diserang oleh Tian Jingyuan, Jiang Zizi dan lainnya. Mereka tidak bisa melawan Mu Yun sama sekali. Bang-bang, 3 ledakan terdengar, kabut darah terbuka, 3 mati. Ini adalah akhir dari perang. Namun di bumi, manusia tidak bisa kembali kepada Tuhan dalam waktu yang lama. Jian Liangji, baru saja, meninggal. Tidak ada yang bisa mempercayainya. Mu Yun muncul di samping Liu Yinyin lagi dan berkata sambil tersenyum, jalani misimu. Liu Yinyin memandang Mu Yun, tapi dia tidak bisa berbicara. 3 kota, bisakah kamu menambahkan yang lain? Liu Yinyin terdiam sesaat. Dia tidak menyangka Mu Yun benar-benar bisa membunuh Jian Liangji. Ini luar biasa. Bagaimana kamu melakukannya? Liu Yinyin bertanya. Apa? Bunuh Jian Liangji? Liu Yinyin menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang saya lihat adalah ada orang yang bisa membunuh Dao Hai tingkat pertama, tetapi membunuh tingkat keempat. Saya yakin tidak ada yang bisa melakukannya di Pingsu. Mu Yun hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Tapi saat itu, Liu Yinyin mengerutkan kening dan melihat ke langit dengan perubahan tiba-tiba di wajahnya. Seseorang akan datang lagi. Mu Yun mengangkat alisnya. Persepsi Liu Yinyin masih lebih luas dibandingkan dirinya. Ya, Liu Yinyin mengangguk dan wajah Mu Yun tenggelam. Ini, tak ada habisnya. Apakah kamu putri pendiri dinasti Yuan? Mu Yun berkata tanpa daya, bagaimana mungkin ada orang yang berani membunuhmu? Jian Liangji, murid Sekte Ciyu, berani membunuhmu secara terang-terangan.
Apakah ada orang lain sekarang? Liu Yinyin melirik Mu Yun dan tidak berbicara. Saat ini, sekelompok orang lain telah tiba. Yang pertama adalah seorang wanita, anggun, tampak seperti berusia 24 atau 5 tahun. Dia mengenakan pakaian pendek ketat dan terkendali di tubuh bagian atas dan tubuhnya rok terbelah, kaki ramping, seperti batu giok putih, tanpa cacat dan bebas sisik. Wanita itu diikuti oleh 7 orang, masing-masing dengan nafas dan pakaian yang kuat, semuanya dengan tanda pintu Ciyu. Tepat setelah menyelesaikan Jian Liangji, murid lain dari Sekte Ciyu datang. Siapa wanita ini? Ketika Liu Yinyin melihat wanita itu, wajahnya agak jelek. Siapa? Liu Su dari Sekte Ciyu. Liu Su. Liu Yinyin segera berkata, ada 4 pemilik gerbang utama di gerbang Ciyu. Liu Su ini adalah putri dari 4 pemilik gerbang utama Li Changfeng. Kamu baru saja membunuh tunangan Jian Liangji. Mu Yun segera berkata, tidak, aku membunuh Jian Liangji untukmu. Petik 2. Liu Su membawa 7 orang dan jatuh. Saat dia melihat Liu Yinyin, alisnya juga terangkat. Tampaknya kedua wanita itu tidak sedang berurusan satu sama lain. Liu Yinyin, kenapa kamu ada di sini? Liu Su berkata dengan aneh. Aku di sini. Apa urusanmu? Liu Su terlalu malas untuk berbicara dengan Liu Yinyin. Bagaimanapun, setiap kali dia melihat Liu Yinyin, dia harus bertengkar. Di mana Liang Jie? Saya kebetulan lewat dan merasakan napasnya. Tunanganmu sendiri, jika kamu tidak menjaga dirimu sendiri, tanyakan pada kami. Liu Yinyin terlalu malas untuk menjawab. Liu Su mendengus dingin, Liu Yinyin, ada begitu banyak orang di sini. Aku tidak bertanya padamu, apa yang kamu bicarakan? Liu Yinyin memotong. Tapi Liu Su melihat sekeliling dan segera melihat keluarga Yan. Apakah kamu dari keluarga Yan? Pernahkah kamu melihat Jian Liangji? Begitu kata-kata ini keluar, otak Yan Cheng berdengung. Apa-apaan ini? Bagaimana cara bertanya kepada kami? Apakah kamu tidak tahu apakah Jian Liangji sudah mati atau belum? Tidak bisakah kamu merasakannya? Yan Cheng tidak tahu harus menjawab apa. Jika Anda tidak memberitahu dan bersembunyi, Liu Su akan tahu bahwa keluarga Yan sudah tamat. Dikatakan bahwa Liu Yinyin juga akan menghancurkan keluarga Yan. Saat ini, Yan Cheng menyadari keputusasaan Tian Jingyuan dan Jiang Zizi. Bagaimanapun, ini jalan buntu. Mengatakan, Liu Su berteriak, jangan bilang aku membunuhmu. Apakah kamu tahu siapa aku? Li Changfeng, pemimpin keempat Sekte Ciyu, adalah ayahku. Sekarang, Yan Cheng tercengang. Lebih gila, saksikan keseruannya dan lihat dirimu terlibat. Liu Yinyin tetaplah putri Liu Yuanchu. Kedua wanita ini, dia benar-benar tidak bisa memprovokasi siapapun. Jika kamu tidak bilang aku akan membunuhmu, keluarga Yan sudah penuh. Li Yusu mendengus. Aku bilang. Yan Cheng buru-buru berkata, Jian Liangji dibunuh oleh Lu Yun. Wajah Li Yusu berubah begitu dia mengatakan ini. Matanya yang indah menatap Mu Yun dengan semangat membunuh. Memang ada tanda-tanda perang di sini dan bau Jian Liangji, tapi tidak ada siapa-siapa. Dia sudah merasa khawatir di lubuk hatinya. Tapi mendengar Yan Cheng berkata begitu, dia masih tidak percaya. Mustahil. Li Yusu segera menangkap Yan Cheng di depannya. Omong kosong. Bang! Tubuh Yan Cheng meledak. Tapi Li Yusu menggoyangkan telapak tangannya lagi, langsung menangkap Yuan Baye dari Sekte Roh Raksasa di depannya, minum dan bertanya, katamu. Kamu berani menipuku dan membunuh semua orang di Sekte Roh Raksasamu. Yuan Baye gemetar dan berkata, itu benar. Jian Liangji memang dibunuh oleh Lu Yun. Kami semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mendengar ini, Li Yusu memberikan kekuatan lebih pada telapak tangannya. Yuan Baye ingin melawan, tapi dia sama sekali bukan lawan Li Yusu. Ah! Dengan teriakan, ketiga orang kuat Daohai itu langsung dihancurkan. Namamu Lu Yun. Li Yusu berkata dengan suara dingin, aku akan membunuhmu. Tangan gioknya langsung menyembul, dan kekuatan teror muncul dalam sekejap. Daohai Liu Zong. Dengan telapak tangan Mu Yun, darah menyembur keluar, dan naga roh darah memuntahkan cahaya darah dan langsung keluar. Boom! Raungan rendah bergema melalui ledakan. Tubuh Mu Yun tiba-tiba mundur ratusan kaki. Tekanan yang kuat membuat Mu Yun merasa seluruh dirinya menderita pukulan yang hebat. Darah dan daging meridian seluruh tubuh mendidih hebat saat ini. Ada bau amis dan manis di mulutnya, yang ditekan paksa oleh Mu Yun. 6 kali. Ini adalah Daohai Liu Zong.
Intisari Taoisme beberapa kali lebih kuat dari Jian Liangji. Sungguh berlebihan. Dautai Bazong, Li Yusu tidak dapat mempercayainya, kamu bisa membunuh Liang Jie. Aku harus membuatmu frustrasi. Li Yusu bergegas keluar lagi. Pada saat ini, Liu Yinyin membunuh secara langsung dan melawan Mu Yun. Liu Yinyin, apa maksudmu? Liu Yinyin mendengus, Jian Liangji ingin membunuhku. Lu Yun membunuh Jian Liangji untuk menyelamatkanku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu membunuh Mu Yun? Begitu dia mengatakan ini, Li Yusu menjadi lebih marah dan bersenandung. Kalau begitu, aku akan membunuhmu bersama. Suaranya jatuh, dan seluruh orang bergegas menuju Liu Yinyin. Boom, boom, di bawah benturan keduanya, suara teror menyapu langit dan bumi. Kekuatan Tao dari alam Dewa Laut tidak ada habisnya, seperti laut dan awan. Namun saat ini, Liu Yinyin jelas bukan lawan Li Yusu sama sekali. Liu Yinyin, jika kamu menghentikanku lagi, aku akan menjadi pembunuhnya. Li Yusu berkata dengan dingin. Pembunuh selanjutnya, takut kamu tidak akan berhasil. Liu Yinyin bersenandung, Jian Liangji tidak membunuhku karena dia diperintahkan oleh ayahmu. Selama bertahun-tahun, berapa banyak murid Yuan Shizongku yang mati di tangan murid sekte? Ciumu. Mendengar ini, Li Yusu semakin marah. Li Yusu di 6 tingkat Daohai, di mana Liu Yinyin di 3 tingkat Daohai dapat melawan. Segera, Li Yusu tidak mampu melawan Liu Yinyin. Mu Yun melihat adegan ini dan membunuh lagi. Sekarang Liu Yinyin adalah master emasnya. Bagaimana Li Yusu bisa membunuhnya? Naga panas itu tak tertandingi. Naga panas itu pecah lagi dan langsung menuju ke Li Yusu. Aku akan membunuhmu hari ini. Kamu akan membunuhku dulu. Li Yusu sangat marah. Dia menggoyangkan telapak tangannya dan roh jahat yang mengerikan berfluktuasi di telapak tangannya. Boom! Di bawah tabrakan, Mu Yun hanya merasa bahwa semua kekuatannya ditekan, dan api teror Yanlong menjadi gelap saat ini. 6. Terlalu kuat. Dia dapat menangani platform Tao 3 kali lipat dan 4 kali lipat, tetapi dalam menghadapi 6 kali lipat, kesenjangan kekuatan Tao yang kuat tidak dapat diisi dengan arogansi formula Tao-nya sendiri. Suara menderu terus berdering. Mu Yun juga dipukul oleh Li Yusu saat ini, bahkan diguncang hingga beberapa saluran energi dan tulang di tubuhnya patah. Wajah cantik Liu Yinyin tertutup embun beku. Li Yusu lahir bertahun-tahun lebih awal darinya. Sungguh menjengkelkan bahwa dia berada di atasnya. Tapi segera, Liu Yinyin melihat ke kejauhan dengan sedikit keterkejutan di matanya. Li Yusu, Liu Yinyin berteriak, kakak tertuaku akan datang. Jika kamu tidak pergi, kamu akan mati. Begitu ucapan ini keluar, Li Yusu mengubah wajah cantiknya, lalu menenangkan diri dan mencibir, kakakmu. Jangan berbohong padaku di sini. Mencoba menipu dia dengan cara ini. Kamu pasti sedang bermimpi. Dia tidak berbohong padamu. Namun saat berikutnya, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Di belakang Li Yusu, seorang pria muda berpakaian biru, dengan rambut panjang dan temperamen anggun naik ke udara. Pria itu mengepalkan satu tangannya dan langsung melemparkannya. Tinjunya menembus udara dan mengenai punggung Li Yusu secara langsung. Boom! Li Yusu, seperti layang-layang yang patah, jatuh ke tanah dengan cepat. Ledakan, seluruh kota Tianjiang bergemuruh saat ini. Pecahnya teror membuat semua orang yang hadir gemetar. Mu Yun, yang ditekan oleh Li Yusu, mampu mengatur nafasnya dan menatap pemuda yang tiba-tiba muncul. Saat itu, di belakang pemuda itu, suara hentakan udara terdengar, dan lebih dari selusin sosok datang satu demi satu. Selusin orang, semuanya mengenakan kostum murid Yuan Shizong, memiliki napas yang kuat. Mereka semua kuat di level Dao Hai Senjing. Melihat adegan ini, Mu Yun juga menghela nafas. Pembantu Liu Yinyin akhirnya datang. Di bumi, di antara reruntuhan, Li Yusu bertengkar dengan darah dan mendongak. Liu Wenren, Li Yusu tampak kedinginan. Li Yusu, adikku, beraninya kamu membunuh orang-orang dari Sekte Ciyu. Itu terlalu sombong. Liu Wenren berkata langsung. Dia membunuh Liang Jie duluan. Liang Jie, Zhen Liangji. Liu Wenren memandangi adiknya dengan tak terbayangkan. Liu Yinyin berkata dengan dingin, saya pergi ke Dayanshan. Jian Liangji ingin membawa seseorang untuk membunuh saya. Dia yang melakukannya terlebih dahulu. Liu Wenren memandang Li Yusu dan berkata lagi, Zhen Liangji sangat berani. Li Yusu tampak kedinginan. Ini belum selesai. Li Yusu mendengus dingin dan ingin melarikan diri. Adikku hampir mati di tanganmu.
Apa menurutmu kamu bisa pergi hari ini? Liu Wenren sama sekali tidak berniat melepaskan Li Yusu. Tetapi sebelum Liu Wenren dapat melakukannya, 7 orang di sisi Li Yusu mempersembahkan manik-manik kaca hitam dan biru satu demi satu. Boom, boom. Pada saat berikutnya, seluruh kota Tianjiang meledak menjadi suara gemuruh yang mengguncang bumi. Saat awan menghilang, hampir 1/10 jalan Fangxi di kota Tianjiang berubah menjadi reruntuhan, disertai jeritan dan ratapan. Liu Wenren dan partainya tidak peduli sama sekali. Mereka jatuh begitu saja dan sampai ke sisi Liu Yinyin. Liu Wenren memandang Liu Yinyin dan mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi untuk bertarung. Beberapa orang di sisinya buru-buru menghentikannya. Bau orang, apa ini? Seorang pemuda berkata sambil tersenyum, Yinyin aman. Kamu lega, bukan? Ya, untungnya tidak ada masalah. Liu Wenren mendengus dingin, saya melarikan diri tanpa memberitahu ayah dan ibu saya, yang membuat ayah dan ibu saya khawatir. Sekarang saya telah membunuh Jian Liangji. Li Yusu sangat mencintai Jian Liangji. Pemimpin Sekte Ciyu, Li Changfeng, adalah menantu yang cepat. Saya bahkan lebih puas. Di masa depan, gadis ini sangat berbahaya. Petik 2. Dia tahu akan mendapat masalah sepanjang hari. Tanpa perlawanan, dia tidak tahu dia salah. Ada apa denganmu, Liu Yin? Kamu, Liu Wen sangat marah hingga dia menamparnya. Namun dia masih dihadang oleh beberapa teman di sekitarnya. Di sisi lain, Tian Jingyuan dan Jiang melihat kehancuran itu dan terlihat lebih jelek. Sungguh sebuah bencana jika kota Tianjiang terkena dampak yang begitu parah. Pastor Tian, Pastor Jiang, ayo kita selamatkan. Mu Yun maju dan berkata, ya. Kedua leluhur itu buru-buru memerintahkan orang-orang untuk merawat yang terluka. Tidak lama kemudian, Liu Wenren sepertinya mengetahui berita tersebut dan berjalan menuju Mu Yun selangkah demi selangkah. Lu Yun, ya, saya Liu Wenren, saudara Liu Yinyin. Liu Wenren segera melengkungkan tangannya dan berkata, Yinyin berkata bahwa kamu menyelamatkannya. Ada 8 platform Tao, yang dapat membelah 4 lautan Tao. Saudara Lu benar-benar generasi Tianjiao. Mu Yun melengkungkan tangannya dan berkata, ini konyol. Liu Wenren kemudian berkata, kalau begitu, silakan ikut dengan kami. Orang tuaku akan sangat berterima kasih kepada saudara Lu ketika kami datang ke Sekte Yuanxi. Ke Yuanxi Zong, apa yang sedang kamu lakukan? Jantung Mu Yun melonjak. Jika kejadian hari ini serius dan Jian Liangji dibunuh olehnya, gerbang Ciyu akan menyelidikinya dan menolak menyerah. Saya khawatir kita akan mendapat masalah dengan Yuan Shizong. Pada saat itu, akankah Yuan Shizong mendorongnya keluar? Mu Yun tersenyum dan berkata, Kaisar pertama dinasti Yuan tidak pergi. Dia tinggal di kota Tianjiang selama lebih dari 10 tahun. Dia terbiasa dengan kebebasan dan tidak suka dibatasi. Liu Wenren tercengang saat mendengar penolakan Mu Yun. Mau pergi atau tidak, aku khawatir saudara Lu tidak masuk hitungan. Liu Wenren berkata sambil tersenyum, sebaiknya aku meminta saudara Lu untuk ikut denganku. Oh, Mu Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata, aku tidak akan pergi. Apakah kamu ingin mengikatku? Pada saat ini, Liu Yinyin juga maju ke depan, menatap Mu Yun dan menatap kakak tertuanya. Dia tidak puas dan berkata, Lu Yun menyelamatkan saya dan membantu saya beberapa kali. Apa maksud kakak laki-laki tertua? Itu bukan urusanmu. Liu Wenren berkata langsung, kembalilah kali ini, kamu akan dihukum. Liu Yinyin berkata dengan tegas, kapan dermawan penyelamat hidupku membutuhkan kakak tertuaku? Aku akan menanganinya sendiri. Aku harap kakak tertuaku tidak ikut campur. Kakak beradik sepertinya kembali berperang. Mu Yun berdiri di samping, tetapi juga merasa tidak berdaya. Ini tidak seperti hubungan kakak adik yang dia bayangkan. Mu Yun memandang Liu Yinyin dan berkata, Nona Liu, saya menyelamatkan hidup Anda dan tidak ingin terlalu terlibat dengan Anda. Beri saja aku 3 kota yang kamu janjikan padaku. 3 kota apa? Liu Wen terkejut. Liu Yinyin menceritakan kisahnya lagi. Setelah mendengar ini, Liu Wenren memarahi. Omong kosong, setiap murid Dao Hai Senjing di Sekte Yuanxi bertanggung jawab atas kota. Mereka semua berasal dari sekte. Mereka hanya memiliki hak pengelolaan sementara, bukan hak hadiah. Hak apa yang Anda miliki? Memberi. Liu Yinyin segera membalas, tidak ada murid kaisar pertama dinasti Yuan, tetapi saya adalah putri dari kepala keluarga dan memiliki hak saya sendiri untuk menangani 10 kota.
Itu tidak akan berhasil. Liu Wenren masih kuat. Liu Wenren, kamu terlalu peduli. Liu Yinyin bersenandung, saya tidak membutuhkan Anda untuk mengurus urusan saya. Saya melakukan apa yang ingin saya lakukan. Kamu, melihat kedua saudara laki-laki dan perempuan itu bertengkar lagi, beberapa murid Yuan Shizong lainnya buru-buru datang untuk membujuk mereka. Mo Yun juga mengalami sakit kepala saat ini. Aku tidak menyangka hubungan kakak dan adik akan seperti ini. Dia mengira Liu Wenren datang dan Liu Yinyin memenuhi janjinya. Liu Wenren melambai padanya 3 kota dengan tangan besar. Tapi sekarang, bukan itu masalahnya sama sekali. Mo Yun kemudian memandang Liu Yinyin dan berkata, lupakan kota ini, tapi saya sudah berada di kota Tianjiang. Saya tidak takut balas dendam karena menyinggung keluarga Yan dan keluarga Yue kali ini, tetapi keluarga Tian dan keluarga Jiang takut. Saya harap Yuan Shizong bisa menjaga kota Tianjiang. Mendengar ini, Liu Wenren segera berkata, ini adalah alam. Saudara Lu, saya mengundang Anda ke Yuan Shizong tanpa niat jahat. Saudara Lu benar-benar tidak ingin pergi. Dengan bakat dan kekuatan saudara Lu, di Yuan Shizong kita akan dapat memperluas ambisi kita dan setidaknya menjadi penguasa kota di masa depan. Mendengar ini, Mo Yun menggelengkan kepalanya. Dia datang ke Pingzu untuk membuka wilayah. Betapa membosankannya menjadi murid sekte ini. Dia ingin membangun Pingzu menjadi yayasan pertamanya di dunia baru. Kali ini, tidak ada orang tua, tidak ada Xie Qing, Lu Qingfeng, tidak ada Qin Mengyao, hanya dirinya sendiri. Ini jalan yang bergelombang dan memakan banyak waktu, namun karena kami ingin melakukannya, kami harus melakukannya. Liu Yinyin buru-buru berkata, Lu Yun, aku menepati janjiku dan akan memberimu 3 kota. Liu Wenren tidak menyangka adiknya akan bersikeras. Segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia memandang Mo Yun dan berkata lagi, kali ini kakak Lu menyelamatkan adikku beberapa kali. Meskipun aku tidak bisa membalas kakak Lu atas nama Yuan Shizong, aku bisa mewakili diriku sendiri. Liu Wenren langsung mengambil token dan menyerahkannya kepada Mo Yun. Ini adalah perintah penguasa kota Boulder, Stonehenge. Mo Yun mengambil token itu dan menatap Liu Wenren dengan heran. Orang ini sangat menolak memberinya sebuah kota. Bagaimana kamu memberikannya sekarang? Ketika Liu Yinyin mendengar ini, dia segera berkata, saudaraku, ini urusanku dan aku tidak membutuhkanmu untuk mengurusnya. Situasi di Boulder City rumit dan sangat sulit dikendalikan. Kamu tidak membalas budi Lu Yun. Kamu memberinya masalah. Liu Wenren mengabaikan Liu Yinyin, tetapi memandang Mo Yun dan berkata dengan serius, sejujurnya, tidak mungkin bagi 3 kota. Setiap murid Yuan Shizong dikirim ke luar negeri. Ini adalah kontrol mengemudi, bukan kepemilikan. Adikku tahu bahwa dia ingin melanggar prinsip umum. Meskipun dia adalah putri dari kepala keluarga, dia harus dihukum. Sebagai saudara, aku tidak bisa mengabaikannya. Tetapi kota Boulder ini berbeda. Kota Jushi memang berada di bawah kendali Yuan Shizong kami, tetapi terletak di tanah jutaan mil antara sekte Juling dan Yuan Shizong. Ada 7 kota di sana, tetapi angin perangnya sombong. Suri kota Jushi adalah tempat di mana kita berada. Yuan Shizong menghukum dan memenjarakan murid-muridnya. Aku bisa memberimu kota ini dan mengangkatmu sebagai penguasa kota. Saat kamu berkembang, aku tidak akan keberatan. Tentu saja, aku tidak akan mengurusnya jika kamu mati di sana. Mau atau tidak, itu tergantung dirimu sendiri. Setelah mendengar ini, Mo Yun tersenyum dan mengambil token itu dan berkata, ya. Oke, beranilah. Liu Wenren segera berkata sambil tersenyum, jika Anda benar-benar memimpin kota Boulder menjadi kuat di masa depan, mungkin Yuan Shizong kami akan membantu Anda. Lu Yun, aku ingat namamu. Sedangkan untuk kota Tianjiang, jangan khawatir. Aku akan mengalahkan keluarga Yan, keluarga Yue, dan geng Juling. Petik 2. Adapun Li Yusu, dia tidak terlalu sempit untuk menghancurkan kota kecil Tianjiang. Terima kasih. Liu Wenren bertindak dengan tegas dan tegas. Ketika dia mengatakan ini, dia membawa Liu Yinyin dan yang lainnya dan langsung pergi. Dari awal sampai akhir, dia tidak berkomunikasi apapun dengan keluarga Tianjiang di kota Tianjiang. Baginya, kota Tianjiang hanyalah sebuah tempat kecil. Keberadaan Pingzu yang begitu besar, mirip dengan kota Tianjiang, setidaknya ratusan ribu, yang tidak layak menjadi perhatian Yuan Shizong. Bahkan di keluarga Yue, keluarga Yan dan Juling Gang,
keberadaan terkuat hanya Dao Hai 7 dan 6, dan Liu Wenren sendiri adalah Dao Hai 7 dan 6. Bisa dibilang dia sendiri, dengan 3 atau 5 temannya, sudah cukup untuk menghancurkan ketiga pihak. Inilah kesenjangan antara kekuatan dan status. Yuan Shizong, Ciyumen, klan Xi, klan Lin, dan 4 klan binatang buas yang baru muncul semuanya termasuk dalam keberadaan terpisah di Pingsu. Pihak lain, betapapun cantik dan berkuasanya mereka akan bersujud dan mengakui kesalahannya saat melihat pesta tersebut. Mu Yun memperhatikan mereka pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Batu Henge, ini adalah titik awalnya di Pingsu. Awalnya, dia memang bermaksud untuk merebut kota Tianjiang, tetapi setelah menghabiskan lebih dari 10 tahun di rumah Tianjiang, Tianjing Yuan dan Jiang sendiri memperlakukannya dengan baik. Dia tidak punya banyak hati nurani. Untuk saat ini, Stonehenge tepat untuknya. Selanjutnya, kota Tianjiang sibuk. Tianjia dan Jiangjia juga dengan tertib menenangkan keluarga tentara yang tewas dan terluka. 10 hari berlalu. Pada hari ini, rumah Jiang Fu berada di dalam sebuah ruangan. Tianjing Yuan, Jiang Zizi, Tian Ningcheng, Jiang Yunyun, Mu Yun, Shen Mugui dan Zhao Wenting berkumpul di sini. Tianjing Yuan melihat token yang diambil oleh Mu Yun dan berkata, "Kota Boulder, saya pernah mendengarnya. Jaraknya 900.000 mil dari sini. Tempat itu berbahaya. Tuan Lu, sebaiknya kamu tidak pergi." Shen Mu berkata, "Seberapa berbahayanya?" Tianjing Yuan segera berkata, "Ini adalah kekacauan. Seperti yang dikatakan Liu Wenren, ada 7 kota dalam radius ratusan ribu mil. 7 kota itu berbatasan dengan pegunungan miskin dan pegunungan di perbatasan Changzhou di barat. Tidak ada arah pembangunan. Di utara adalah wilayah pengaruh Sekte Juling, dan di selatan adalah wilayah pengaruh Yuan Shizong. 7 kota itu penuh dengan orang-orang yang kejam. Para troll ingin merebut 7 kota itu, tapi kemudian mereka melawan, tapi hasilnya. Ludahkan lagi. Muntahkan. Mengapa? Orang-orang yang bersembunyi di sana semuanya adalah orang-orang kejam di Pingsu. Mereka membunuh banyak orang. Ketika orang-orang kuat dari geng Juling bertarung, mereka melarikan diri. Ketika orang-orang kuat dari geng Juling mundur, mereka membunuh para pengamat dan terus membuat masalah. 5105. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Bagaimana mengatakannya? Tianjing Yuan menghela nafas, ini adalah salah satu dari sedikit tempat di Pingsu. Ini memiliki sejarah panjang, dan ada banyak orang yang putus asa di Pingsu. Mereka melarikan diri ke sana dan berkumpul bersama. Zhao Wenting berkata dengan aneh, Yuan Shizong seharusnya bisa menerimanya dengan mudah. 7 kota, jangan sia-sia. Haha, Jiang Zizi juga berkata sambil tersenyum, Yuan Shizong benar-benar berpikir begitu pada awalnya. Dia juga mengirim seseorang untuk bertanya pada yang kuat. Tetapi akibatnya, Sang Tao bertanya kepada orang kuat itu dan mati di sana. Apa? Di mana Tao Wen meninggal? Ini benar-benar di luar imajinasi beberapa orang. Kemudian, Yuan Shizong sangat marah sehingga dia mengirim lebih dari selusin pengikut Tao untuk membantai tingkat Dao Hai Dautai di 7 kota dan terus menduduki 7 kota untuk bersumpah bahwa Tuhan berkuasa. Akibatnya, tak lama kemudian, masalah mulai lagi. Lagi pula, tidak ada kekurangan orang yang putus asa di Pingsu. Petik 2. Bahkan jika itu Dao Wen, sulit untuk dikendalikan, dan Yuan Shizong tidak bisa membiarkan Dao Wen memiliki lebih dari selusin orang di tingkat Senjing sepanjang waktu karena 7 kota. Itu jelas tidak sepadan. Mu Yun mungkin mengerti. 7 kota besar, termasuk Boulder City, sudah lama bermasalah, dan yang terpenting sulit. Para troll tidak bisa menyelesaikannya. Dan Yuan Shizong merasa itu tidak sepadan. Liu Wenren ini memberikan dirinya kota Boulder, yang jelas-jelas bermaksud buruk. Dia bisa memimpin Boulder City. Liu Wenren berkata dia harus mengambilnya kembali. Dia tidak bisa bertanggung jawab. Mati di sana tidak ada hubungannya dengan Liu Wenren. Saat memikirkan hal ini, Mu Yun mengetahuinya di dalam hatinya. Tapi Stonehenge, dia masih menginginkannya. Tidak peduli betapa sulitnya, aku sudah mengambil keputusan. Kedua leluhur itu tidak membutuhkan nasihat lagi. Mu Yun berkata sambil tersenyum, selain itu, saya berada di kota Tianjiang. Li Yusu harus membunuh saya. Bahkan jika Yuan Shizong melindungi 1 atau 2 orang pada saat itu, Anda akan mendapat masalah. Saat aku pergi, jika Li Yusu ingin merepotkanku,
dia harus pergi ke negeri 7 kota. Baik Tianjing Yuan dan Jiang Zizi menghela nafas. Dunia pejuang, hukum rimba. Mereka tidak bisa membantu Mu Yun sama sekali. Dengan baik, Tianjing Yuan berkata, kami Tianjia dan Jiangjia memilih 20 seniman bela diri Taotai yang andal dan pergi bersama suami kami. Ketika kami sampai di sana, selalu ada beberapa orang kepercayaan yang lebih baik. Terima kasih. Saat itu, di luar pintu, sebuah suara terdengar. Aku akan pergi bersama mereka. Suara itu terdengar dan pintu terbuka. Paviliun Tianjiang, Zhang Xuexin. Kemunculan orang ini membuat Mu Yun cukup penasaran. Tuan Zhang, kamu. Tianjing Yuan mendengar kata-kata itu dan bergegas. Zhang Xuexin adalah master instrumen Tao kelas 2 tingkat atas. Sebagian besar instrumen Tao di Paviliun Tianjiang mengandalkan Zhang Xuexin. Faktanya, identitas orang ini sama misteriusnya dengan Mu Yun, tetapi dia tidak banyak muncul di Paviliun Tianjiang selama beberapa dekade, hanya menyempurnakan senjatanya dengan aman. Tapi kali ini, aku harus pergi dengan Mu Yun. Zhang Xuexin segera berkata, pada awalnya, Pangeran Surga menyelamatkan hidup saya. Selama bertahun-tahun, saya telah menyelesaikan pembayaran di Paviliun Tianjiang. Sekarang saatnya untuk pergi. Mu Yun dan Zhang Xuexin pergi, yang merupakan kerugian besar bagi Paviliun Tianjiang. Melihat Zhang Xuexin, Mu Yun berpikir sejenak dan kemudian berkata, baiklah, saya akan mengeluarkan 100 susunan Tao kelas 1 dan 2 serta 100 pola khusus untuk ditukar dengan Tuan Zhang. Begitu ucapan ini keluar, Tianjing Yuan dan Jiang Zizi bahkan lebih terkejut. Sebagai gantinya, mereka pasti tidak akan rugi. Tapi Mu Yun sangat besar. Itu, kesepakatan. Mu Yun tinggal di kota Tianjiang selama 3 bulan lagi dan tidak pergi. Gambarkan peta susunan Tao dan terapkan polanya setiap hari. Kumpulkan dan berikan kepada Tianjing Yuan dan Jiang Zizi. Dengan cara ini, 3 bulan kemudian, di malam hari, Mu Yun pergi ke malam berbintang bersama Zhang Xuexin, Shen Mugui, Zhao Wenting dan 20 penjaga Tianjia dan Jiangjia. Melihat kota Tianjiang yang terang benderang di belakangnya, Shen Mu kembali dengan senyuman dan berkata, akhirnya, inilah waktunya untuk memulai karir yang hebat. Zhao Wenting juga sangat bersemangat dan berkata, kota Boulder. Itu nama yang buruk. Pertama, ganti namamu. Shen Mu kembali dengan gembira dan berkata, apa yang lebih baik? Awan ke kota, kota Wenyun, atau Wenyun ke kota. Petik 2, kedengarannya tidak bagus. Sepertinya kita harus memikirkannya. Pada saat ini, Mu Yun memanggil 20 penjaga dari platform Tao tingkat pertama hingga tingkat ketiga dan berkata, jika lebih dari 20 orang memasuki kota Boulder, kami pasti akan menarik perhatian. 20 dari Anda akan berpencar ke dalam kota, dalam 1, atau 3 atau 2 bulan, dan periksa situasi Boulder City saat ini. Ya, 20 orang menerima perintah dan pergi satu demi satu. Zhang Xuexin melangkah maju dan berkata, apakah mereka dapat diandalkan? Sulit untuk menjamin bahwa 20 orang ini tidak dikirim oleh Tianjing Yuan dan Jiang untuk memantau mereka. Shen Mu kembali sambil tersenyum, jangan khawatir, ini benar-benar dapat diandalkan. Mereka bukan Tian atau Jiang, mereka telah hidup dan mati bersama saudara-saudara kita selama bertahun-tahun dan telah lama ditaklukkan oleh pesona kepribadian saudara-saudara kita. Mu Yun tidak mempercayai kata-kata Shen Mu. Mu Yun tidak merasa lega sampai dia melihat Zhao Wenting mengangguk. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Zhang Xuexin dan berkata sambil tersenyum, mengapa Tuan Zhang bersedia mengambil risiko dengan ketiga saudara laki-lakiku? Zhang Xuexin segera berkata, saya pikir kamu bisa melakukannya. Itu dia, Mu Yun berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu dari mana Tuan Zhang berasal. Sekarang tampaknya Tuan Zhang pasti bukan dari Pingsu. Misalnya, kamu tidak menunjukkan wajah aslimu. Aku khawatir nama Lu Yun juga salah. Mu Yun tercengang saat mengatakan ini. Dia mengandalkan batu darah untuk mengubah penampilan dan nafasnya, yang sulit dideteksi bahkan ketika dia bertanya. Tapi Zhang Xuexin punya petunjuk. Kamu punya rahasiamu, dan aku punya rahasiaku. Aku akan memberitahumu ketika kamu bersedia memberitahuku rahasiamu. Sebelum itu, kamu berkonsentrasi untuk menciptakan kekuatanmu, dan aku akan melakukan apa yang aku bisa di belakang. Zhang Xuexin melanjutkan, mungkin suatu hari nanti, Anda dan saya akan saling memahami secara menyeluruh. Pada saat itu, kita juga bisa menjadi saudara. Bagus.
Mu Yun berkata sambil tersenyum, kalau begitu, hari ini, mari kita melihat-lihat 7 kota terlebih dahulu untuk memahami beberapa informasi dasar. Ya, 4 orang bersama-sama, jauh dari kota Tianjiang. Perjalanan baru dimulai lagi. Mu Yun adalah kegembiraan dan kerinduan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kali ini, tidak ada ayah, tidak ada Meng Yao, mereka. Hanya dirinya sendiri. Sekalipun jauh dari para dewa, dia akan berdiri di puncak suatu hari nanti. 4 orang pergi dari sini. Di sisi lain, di dalam gerbang Ciyu. Ketika Li Yusu kembali ke gerbang Ciyu, dia menceritakan semuanya kepada ayahnya, Li Changfeng. Sebagai salah satu dari 4 gerbang utama gerbang Ciyu, Li Changfeng sendiri merupakan sosok raksasa yang bertanya tentang alam Tuhan. Jian Liangji sudah mati. Li Changfeng menghela nafas, sayang sekali, aku sangat optimis tentang dia.